Sistem Super Devouring. Bab 71 Racun. Musim semi. Mendengar ini, Ye Xuan dan yang lainnya berbalik dan menatap naga bertanduk satu itu lagi. Ia tampak menggosok-gosokkan tubuhnya ke tanah. Guan Yulan yang masih perawan langsung tersipu malu. Dia melotot tajam ke arah Lu Buping. Bagaimana jika dia menyentuh bubuk itu saat pertempuran? Haha, jangan khawatir, selama kita berdiri lebih jauh dan menyerang, tidak akan terjadi apa-apa. Lu Buping tertawa, lalu berjalan keluar dan berkata, hampir selesai, saudara-saudari, ayo berangkat. Oke. Ning Chuan juga mengeluarkan pedang panjang. Naga bertanduk satu ini sedang bertelur dan telah diracuni oleh racun yang kuat, sehingga sangat lemah dan mungkin tidak memiliki banyak daya tempur. Sekarang adalah saat terbaik bagi mereka untuk naik panggung. Guan Yulan menatap naga itu dan merasa enggan, tetapi setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia juga mengambil tindakan. Wow! Naga itu tidak dapat menghindar dan hanya bisa menerima serangan dari Ye Xuan dan 3 orang lainnya. Namun, sisiknya yang keras langsung menghalangi serangan dari keempatnya. Oh tidak, kita meremehkan pertahanannya. Serang perutnya. Lu Buping tidak bodoh. Dia menduga serangan mereka tidak akan banyak berpengaruh pada naga itu. Tapi kali ini Lian Tian membantu mereka. Naga itu sebenarnya sedang bertelur. Meskipun sisik naga unicorn keras, tidak ada sisik di perutnya, dan telur raksasa itu hanya setengah matang. Jika Anda menyerang perutnya, pasti akan menyebabkan kerusakan serius padanya. Ledakan. Ledakan. Serangan ini mendarat di perut naga unicorn. Memang ada pengaruhnya, tetapi tidak ideal dan kerusakan yang ditimbulkan tidak besar. Lagi pula, ini juga binatang spiritual. Meskipun sangat lemah saat ini, kekuatan fisiknya melebihi monster tingkat ke-10. Karena kesenjangan level, serangan Ye Xuan dan keempat orang lainnya hampir tidak dapat menembus pertahanannya. Meskipun demikian, serangan ini masih dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada naga unicorn. Sialan, kau sangat tangguh. Lihat aku membunuh anakmu. Ning Chuan tiba-tiba berlari ke samping dengan putus asa, lalu langsung menebasnya. Kali ini, yang diserangnya bukan naga bertanduk satu, melainkan telur naga yang belum bertelur. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan menjadi gelap. Jalannya bergelombang, tetapi teriakan mereka tidak dapat menghentikan Ning Chuan. Retakan. Serangan itu mendarat pada telur naga, kulit telurnya pecah, dan cairan kental dan keruh mulai mengalir keluar, dan isi di dalamnya bisa terlihat samar-samar. Sudah berakhir. Ye Xuan merasa ngeri. Ning Chuan begitu berani sehingga dia benar-benar menyerang telur naga unicorn di depannya. Bukankah ini seperti mencari kematian? Benar saja, saat cangkang telur itu pecah, naga bertanduk satu itu tertegun sejenak, lalu meraung ke langit. Suaranya bergema di seluruh gua, hampir memekakkan telinga keempat orang itu. Naga bertanduk satu yang masih menggeliat itu tiba-tiba berdiri dan menjulurkan cakarnya hendak menangkap Ning Chuan. Namun, ia sangat lemah dan gerakannya sangat lambat, sehingga gagal menangkap Ning Chuan. Karena kalian akan bertarung, maka seranglah tempat di mana ia bertelur. Lu Buping telah mengutuk Ning Chuan dalam hatinya. Naga bertanduk satu ini sudah sangat lemah, dan dia masih mencoba memprovokasinya. Bagaimana jika naga bertanduk satu menjadi gila? Begitu dia selesai berbicara, mereka berempat mulai menyerang telur raksasa itu dengan panik. Ye Xuan juga mengumpulkan kekuatannya dan terus-menerus menembakkan panah peledak bintang yang paling kuat. Ledakan. Ledakan. Serangan ini telah menghancurkan telur naga yang belum menetas hingga tidak dapat dikenali lagi. Pada saat yang sama, perut naga unicorn sudah berdarah, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Mengaum. Naga bertanduk satu itu meraung ke langit lagi dan menjulurkan cakarnya untuk menyerang, tetapi tetap gagal menangkap siapapun. Namun kecepatannya saat ini lebih cepat dari sebelumnya. Oh tidak, sudah mulai pulih. Ye Xuan berteriak. Apa? Jalan yang tidak rata juga membuatku bereaksi. Tampaknya mereka masih meremehkan kemampuan binatang spiritual. Dalam waktu kurang dari setengah menit, naga bertanduk satu berhasil mengatasi racun yang disebabkan oleh jalan yang tidak rata. Jika dibiarkan pulih, Ye Xuan dan rekan-rekannya akan mati di sini. Kamu serang perutnya, aku akan membutakannya. Ye Xuan berteriak lagi, lalu segera mulai bergerak.
Dia mencabut busur awan patah dan melesatkan anak panah penghancur bintang. Ledakan. Panah peledak bintang itu meledak di rongga mata naga unicorn, tetapi naga unicorn itu telah menutup matanya sejak lama, jadi dia tidak terluka. Sial, Ning Chuan benar-benar idiot. Lu Buping mengumpat dengan marah, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah belati indah dari tangannya dan menyerang lagi. Namun, serangannya menjadi jauh lebih kuat karena perbedaan senjata. Naga bertanduk satu, mati. Serangan Lu Buping tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, dan setiap kali, naga bertanduk satu itu bisa berteriak kesakitan. Itu. Ye Xuan juga memperhatikan ini, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan langsung melepaskan beberapa anak panah peledak bintang. Ledakan. 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 Setelah naga unicorn menahan panah peledakan bintang terakhir, seluruh tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar. Ye Xuan memperhatikan dengan seksama dan menemukan darah tiba-tiba mengalir dari rongga mata naga unicorn. Mengerti. Matanya yang satu buta. Selama aku bisa membutakan mata yang satunya, ancamannya akan berkurang drastis. Ye Xuan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pil pengembalian jiwa dan melanjutkan serangannya. Adapun Guan Yulan dan dua orang lainnya, mereka masih menyerang perut naga unicorn. Di situ kan sudah ada yang retak karena melahirkan, setelah beberapa lama diserang mereka, sudah jadi berdarah-darah. Selas pengejar jiwa, mati. Lu Buping mulai menyerang dengan ganas seolah-olah dia menderita epilepsi. Belati di tangannya meningkatkan kekuatan serangannya beberapa kali lipat. Kakak senior Lu benar-benar memiliki senjata spiritual. Ning Chuan langsung menebaknya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa tetua Lu begitu percaya diri membiarkan Lu Buping membunuh binatang roh itu. Ternyata dia memiliki senjata tersembunyi ini di tangannya. Senjata spiritual dapat meningkatkan serangan seorang prajurit. Bahkan seorang pendekar bela diri tingkat ke-10 mungkin tidak memilikinya. Sekarang Lu Buping memiliki belati senjata spiritual ini, serangannya mungkin sebanding dengan seorang prajurit di tingkat ke-9 seni bela diri. Mati. Lu Buping pun kewalahan dan menyerang naga bertanduk satu itu dengan panik. Sebab selama naga itu mati, uang yang didapatnya akan cukup untuk membeli senjata spiritual. Bahkan ada dua. Ledakan. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menjerit kaget, karena dia telah berhasil membutakan kedua mata naga bertanduk satu. Untungnya, dia cukup cepat untuk berjalan di dinding batu itu untuk beberapa saat, kalau tidak, akan sulit melakukannya. Adik Ye, kemarilah dan bantu kami membunuh naga ini. Lu Buping berteriak. Sistem Super Devouring. Bab 72, Ramuan Batin Binatang Rohani. Selama naga bertanduk satu itu bisa diledakkan menjadi dua bagian, ia akan mati. Meskipun tidak akan langsung mati, tetapi pasti akan mati karena pendarahan yang berlebihan. Ini hanya masalah waktu. Ye Xuan juga segera mengangguk, mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa anak panah peledak bintang. Sekarang dia juga mengerti bahwa belati di tangan Lu Buping adalah senjata spiritual yang berharga. Jika dia memiliki senjata spiritual ini, dia mungkin bisa memotong naga itu menjadi dua dalam hitungan menit. Sayang sekali kalau barang berharga seperti itu tidak akan pernah dipinjamkan kalau jalannya tidak mulus. Mengaum. Tubuh naga bertanduk satu itu mulai pulih. Efek afrodisiaknya hampir hilang, tetapi saat ini, ditambah dengan luasnya luka dan kebutaan kedua matanya, itu masih belum menjadi ancaman besar. Ia juga tidak menyangka bahwa 4 manusia akan muncul untuk membunuhnya saat ia sedang dalam kondisi terlemahnya. Namun saat ini ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia buta dan bahkan tidak dapat menangkap manusia. Ledakan. Ye Xuan dan keempat rekannya menyerang dengan panik. Luka di perut naga unicorn itu terus membesar. Setelah Lu Buping mengeluarkan senjata spiritual, kerusakannya dihitung dalam ton. Haha, ramuan batin binatang buas spiritual, ramuan batin binatang buas spiritual, hahaha. Setelah Lu Buping mengeluarkan senjata spiritual, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tertawa keras sesekali, membuat Ye Xuan berpikir dia gila. Namun, saat Lu Buping melihat luka naga unicorn, keserakahan semakin muncul di matanya. Dia melirik ketiga orang di sekitarnya, dan sebuah ide dari lubuk hatinya tiba-tiba muncul. Adik laki-laki, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mata Lu Buping berbinar,
dia memegang belati senjata spiritual, tiba-tiba menyerang Ning Chuan yang paling dekat dengannya, menggunakan seni bela diri tingkat 7 tebasan pemburu jiwa. Alamnya awalnya satu tingkat lebih tinggi dari Ning Chuan, dan sekarang dengan senjata spiritual ini, kekuatan serangan dan kecepatannya pasti melampaui imajinasi Ning Chuan. Ning Chuan merasa ada yang tidak beres, dan saat dia berbalik, sebilah pedang tajam mengiris tubuhnya. Mendesis. Ning Chuan membelalakkan matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka seumuran dan sudah berteman sejak kecil. Ning Chuan tidak akan pernah menyangka bahwa Lu Buping benar-benar akan menyerangnya. Tubuh Ning Chuan hancur dan jatuh ke tanah. Tubuhnya tidak mampu menahan pukulan sekuat itu. Apa? Guan Yulan dan Ye Xuan di samping juga terkejut. Saat Guan Yulan bereaksi, Lu Buping sudah mengangkat tangannya dan melancarkan tebasan pemburu jiwa lainnya. Adik perempuan, jangan salahkan aku. Selama aku memiliki ramuan batin ini, aku bisa langsung menembus ke tingkat ke-9 seni bela diri, atau bahkan tingkat ke-10, dan menjadi jenius nomor 1 di Sekte Liyun. Tidak, Kabupaten Nanlin. Itulah yang dipikirkan Lu Buping sebelum ia bertindak. Tebasan pemburu jiwa yang diperkuat oleh senjata spiritual itu sangat cepat dan tiba di depan Guan Yulan dalam sekejap mata. Guan Yulan juga menyerah untuk melawan. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menghindari serangan ini. Jika dia tidak bisa menghindarinya, nasibnya akan sama seperti Ning Chuan, menjadi mayat dingin. Namun, pada saat kritis ini, kekuatan energi lain tiba-tiba bertabrakan dengan tebasan pemburu jiwa. Ledakan. Kedua kekuatan spiritual itu bertabrakan satu sama lain, menciptakan gelombang kejut kuat yang langsung menghempaskan Guan Yulan. Tidak diragukan lagi bahwa serangan mendadak ini adalah panah peledak bintang milik Ye Xuan. Brengsek. Melihat ini, Lu Buping juga mengumpat dalam hati, bagaimana dia bisa melupakan hal itu. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut, karena apa yang dia pegang di tangannya adalah senjata spiritual, dan kekuatan serangannya mungkin setara dengan seorang prajurit di seni bela diri tingkat ke-9. Namun, serangan seperti itu sebenarnya dapat dikalahkan oleh Ye Xuan. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Lu, kau menyakiti rekan-rekan seperguruanmu. Ye Xuan menatap Lu Buping sambil tersenyum. Dia sudah menduga sejak awal bahwa hal semacam ini mungkin terjadi, jadi dia sengaja atau tidak sengaja menjaga jarak dari pihak lain di sepanjang jalan. Tanpa diduga, itu benar-benar terjadi. Ramuan batin itu bernilai ratusan miliar. Jangan pernah berpikir untuk memintaku memberikannya kepadamu. Adik junior, aku tahu kamu kuat, tetapi bisakah kamu menahan senjata spiritual di tanganku? Lu Buping berhenti menyerang dan hanya menatap Ye Xuan dengan dingin. Bukankah aku baru saja memblokirnya? Ye Xuan tersenyum sedikit. Kalau begitu aku akan lihat apakah kamu bisa terus menghalanginya. Lu Buping tiba-tiba mengeluarkan sebuah pil dari tangannya. Pil ini adalah pil roh peledak yang sangat dikenal Ye Xuan. Lu Buping tadinya berada di puncak seni bela diri tingkat ke-7, yang merupakan tingkatan yang paling tepat jika meminum pil roh peledak. Setelah meminum pil roh peledak, tingkatan kekuatannya akan menembus ke tingkat ke-8 seni bela diri. Saat itu, dengan senjata spiritual di tangannya, Ye Xuan benar-benar tidak akan mampu menghentikannya. Sial, aku benar-benar lupa kalau ada obat seperti itu. Ye Xuan mengumpat dalam hatinya, tetapi dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Garis keturunan semua binatang buas, garis keturunan macan tutul pemburu angin, dan gerakan tubuh Tianhuan seni bela diri tingkat 9 sudah cukup untuk memungkinkannya menghindari serangan lubu. Desir. Tebasan pemburu jiwa yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya menyapu. Ye Xuan menghindar dengan mencondongkan tubuhnya ke samping. Tebasan pemburu jiwa menghancurkan bayangannya dan langsung menghantam dinding batu, meninggalkan bekas sedalam 2 meter di dinding batu. Ye Xuan tidak berani ceroboh. Tebasan pemburu jiwa ini mungkin cukup untuk membelah tubuhnya menjadi 2. Aku masih meremehkanmu. Tapi bisakah kau menahannya? Cahaya yang menyilaukan terpancar di mata Lu Buping, tatapannya jatuh pada Guan Yulan. Guan Yulan baru saja diselamatkan oleh Ye Xuan, tetapi dampaknya juga melukainya dengan serius. Pada saat ini, dia sama lemahnya dengan naga unicorn. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan menjadi gelap dan dia buru-buru menembakkan beberapa anak panah peledak bintang. Dia harus menghentikan serangan Lu Buping,
kalau tidak Guan Yulan akan dalam bahaya. Meskipun Guan Yulan hanya berbicara satu kalimat kepadanya, mereka tinggal di hutan bambu, jadi Ye Xuan tidak akan keberatan menyelamatkannya jika dia bisa. Ledakan! 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 3 anak panah peledak bintang hanya menghalangi serangan pemburu jiwa Lu Buping. Inilah perbedaan antara senjata fana tingkat atas dan senjata spiritual. Aku penasaran berapa kali kau bisa menangkisnya. Lu Buping sangat marah. Dia telah dipukuli oleh Ye Xuan 2 kali sebelumnya. Kali ini, dia ingin membalas dendam. Ledakan! 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 Suara kekuatan spiritual yang saling bertabrakan terus berlanjut, bergema di seluruh gua, bagaikan guntur, seolah-olah akan mengguncang seluruh gua. Pasir dan batu beterbangan di dalam gua, dan debu memenuhi setiap sudut, seolah-olah gua tersebut disapu badai pasir. Hanya dalam 5 detik, Ye Xuan menembakkan lebih dari 10 anak panah peledakan bintang. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya cepat terkuras dan dia mungkin tidak dapat bertahan lama. Tidak begitu bagus. Aku mungkin hanya bisa menembakkan 5 panah peledak bintang lagi. Jika energi spiritual dalam tubuhku habis, aku pasti akan mati di sini. Ye Xuan juga ragu-ragu dalam hatinya, karena dia masih punya waktu untuk melahap poin-poin itu. Jika dia menggunakannya, dia pasti bisa membalikkan keadaan. Sistem Super Devouring. Bab 73, Melarikan Diri. Namun, tampaknya tidak ada gunanya menggunakan begitu banyak poin devouring untuk menghadapi orang kecil ini. Tetapi ini satu-satunya solusi saat ini. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba mulai memerah karena jalan di depannya tidak rata, suhu tubuhnya naik dengan cepat, dan sebuah tenda kecil muncul di tubuh bagian bawahnya. Mata Ye Xuan berbinar dan dia langsung bereaksi. Dia tertawa dalam hatinya dan berkata, Tuhan benar-benar menolongku. Lu Buping pasti telah terkena nafsu yang tidak bisa digoyahkan. Aku memiliki garis keturunan 100 bunga. Benda ini tidak berguna bagiku. Lu Buping juga bereaksi, tetapi benda ini digunakan oleh prajurit tingkat tinggi. Dia hanya berada pada tingkat ke-9 seni bela diri dan tidak bisa bertahan sama sekali. Dia menerkam Ye Xuan seperti serigala lapar. Sial, apa kau mengincarku? Minggir. Ye Xuan ketakutan setengah mati dan segera menarik busurnya dan menembakkan anak panah peledak bintang. Ledakan. Anak panah peledak bintang itu mengenai dada Lu Buping dan meledak seketika, menjatuhkannya. Apakah kamu masih mengenakan baju zirah? Lihat aku mengambil senjata spiritualmu. Ye Xuan melangkah maju dan menangkap belati senjata spiritual milik Lu Buping. Sekarang, pemenangnya sudah diputuskan. Kamu telah membunuh Ning Chuan, dan aku punya saksi, jadi jika aku membunuhmu, Sekte Liu Yun pasti tidak akan menyelidiki masalah ini. Lu Buping, jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Ye Xuan berpikir dalam hati dan menarik busurnya lagi. Kali ini dia ingin meledakkan kepala Lu Buping. Namun, pada saat itu, tiba-tiba sebuah gerakan kecil terdengar di telinganya. Suara apa? Hati Ye Xuan hancur, dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi di saat berikutnya, senyumannya tiba-tiba berakhir. Ini jelas auman naga bertanduk satu. Apalagi itu datangnya dari pintu keluar lain. Mungkinkah ada naga bertanduk satu lainnya? Awalnya ada 2, bukan hanya 1. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Ye Xuan juga terkejut. Sial, kalau ada 2, apa gunanya main-main? Lari sana. Wajah Ye Xuan menjadi gelap dan dia segera berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat berikutnya, dia berhenti, dan setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk membawa Guan Yulan bersamanya. Dia segera berlari ke samping Guan Yulan yang setengah sadar, mengangkatnya secara horizontal, lalu berbalik dan lari. Jangan pergi. Lu Buping masih memiliki sedikit kesadaran dan berteriak kepada Ye Xuan. Namun, Ye Xuan mengabaikannya dan pergi. Karena efek, si nafsu tak bisa bergerak pada tubuhnya, kekuatan bertarung Lu Buping mungkin bahkan tidak sampai setengahnya, tetapi dia juga bisa mendengar suara gemuruh yang datang dari lorong lain, dan segera merangkak ke arah tempat Ye Xuan pergi, bahkan menggunakan tangannya, berguling dan merangkak, siap untuk pergi. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba angin kencang bertiup dan menghantamnya ke dinding batu. Ternyata itu adalah nafas naga bertanduk satu.
Ia ingin terus berlari karena jalannya tidak rata, tetapi ia merasakan dingin di punggungnya, dan kemudian ia melihat mulut berdarah muncul di atas kepalanya. Sudah berakhir. Lu Buping berpikir dengan satu-satunya kesadarannya yang tersisa. Titik. Yesuan segera pergi dan berlari kembali dalam kegelapan. Dia sudah mendengar suara naga lainnya yang kembali. Dia segera menggunakan sisa kekuatan spiritualnya untuk melakukan seni bela diri teknik tubuh Tianhuan tingkat 9. Meskipun dia masih memikul beban, garis keturunan binatang buasnya tidak bisa diremehkan. Berat badan Guan Yulan tidak berpengaruh apapun padanya. Ya ampun, tampaknya hal itu mulai terjadi. Setelah mendengar suara di belakangnya, wajah Yesuan menjadi pucat, karena suara di belakangnya mendekat dengan cepat. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih memegang senjata spiritual di tangannya. Angsa. Pada saat itu, Yesuan dengan cepat menelan belati itu. Ding, tuan rumah telah melahap senjata spiritual tingkat rendah Cold Light Dagger dan memperoleh 430 poin melahap. Ding, tuan rumah telah berhasil mencapai tingkat ke-8 seni bela diri. Meskipun ramuan batin mungkin tidak ada harapan, mendapatkan belati senjata spiritual sudah sangat bagus. Apa-apaan ini? Senjata spiritual yang nilainya lebih dari 400 juta bahkan tidak bisa ditingkatkan 2 tingkat. Yesuan terkejut. Seberapa sulitkah untuk meningkatkan ke level ini? Dia segera mengutuk leluhur sistem itu dalam pikirannya, lalu merasakannya dengan hati-hati. Awalnya dia berada di tengah-tengah tingkat ke-8 seni bela diri, dan sekarang dia berada di puncak tingkat ke-8. Meskipun dia sudah naik satu level, itu hanya level kecil, dan fisiknya tidak akan banyak berubah. Namun, di belakangnya, ada monster kelas berat yang mengejarnya. Kalau dia tertangkap, dia pasti akan menjadi santapannya. Sialan, garis keturunan lagi. Yesuan membuat keputusan cepat, dan kemudian menghabiskan 50 poin darah untuk ditukar dengan garis keturunan yang disebut ikan pedang. Winchester merupakan garis keturunan utama tercepat di darat, dan Bladefish ini sama dengan Winchester, tetapi kampung halamannya berada di bawah air. Setelah mengintegrasikan darah ikan bermata tajam ini, Yesuan kebetulan berlari ke tempat mereka mendarat. Celepuk. Yesuan terjun dalam memegang Guan Yulan. Segera setelah itu, sesosok hantu ikan bermata tajam yang terbentuk oleh kekuatan spiritual muncul di sekelilingnya. Kecepatannya tidak lebih lambat sama sekali daripada di darat. Serang, serang. Yesuan hampir ketakutan setengah mati, karena yang mengejarnya adalah seekor naga. Naga itu adalah jenis naga amfibi bertanduk satu yang dapat berjalan di darat dengan cakarnya dan berenang di air. Setelah menukarkan garis keturunan ikan berbilah tajam, Yesuan tidak lagi membutuhkan manik-manik anti-air, tetapi dia baru menyadari bahwa saat dia baru saja menyelam ke dalam air, tidak ada tanda-tandanya, yang menyebabkan Guan Yulan kehilangan napas. Astaga! Yesuan mengumpat dalam hatinya, lalu menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Guan Yulan tepat di bibirnya, lalu memberikan manik-manik anti-air yang sedari tadi dipegangnya di mulutnya kepada Guan Yulan. Saya sangat kasihan. Saya sebenarnya memberikan ciuman pertama saya di sini. Namun, untungnya, gadis itu cantik, jadi ini bukan kehilangan yang besar. Yesuan sangat tidak berdaya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Hal terpenting sekarang adalah melarikan diri. Namun, Guan Yulan tidak sepenuhnya pingsan saat ini, dia masih sadar. Tingkah laku Yesuan juga membuatnya sangat takut, tetapi setelah memasukkan manik-manik kecil itu ke dalam mulutnya, dia merasa bahwa dia benar-benar bisa bernapas di dalam air. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Yesuan tidak tahu apa yang dipikirkannya, dia hanya ingin melarikan diri. Setelah mengintegrasikan darah ikan bermata tajam, kecepatannya menjadi sangat cepat. Dengan tendangan kakinya, dia melesat keluar bagaikan roket. Dalam sekejap mata, dia bergegas keluar dari gua dan tiba di bawah danau air hitam. Kita hampir sampai, hampir sampai. Selama aku sampai di pantai, aku akan aman. Aku tidak percaya kau akan meninggalkan naga yang terluka itu. Yesuan terus berdoa dalam hatinya, berharap agar dirinya tidak tertelan di tengah perjalanan berenang. Untungnya, kecepatannya cukup cepat, dan ia mencapai jarak lebih dari 10 meter dalam waktu kurang dari 1 detik. Sistem Super Devouring. Bab 74, Tuan-Tuan. Percikan.
Yesuan dengan cepat bergegas keluar dari danau air hitam, lalu berlari menuju hutan tanpa menoleh ke belakang. Dan pada detik ketiga setelah dia meninggalkan air, seekor monster besar melompat keluar dari air. Naga bertanduk satu. Ini dia. Yesuan mendengarkan suara air seperti air terjun di belakangnya. Sarafnya sudah tegang hingga batas maksimal. Dia memacu kecepatannya hingga maksimum dan segera berlari memasuki hutan. Beruntunglah naga bertanduk satu ini memiliki kecerdasan dan tidak mengejarnya tanpa henti. Setelah melihat Yesuan menghilang ke dalam hutan, ia menyelam ke dalam air lagi. Pada saat ini, di sudut hutan, Yesuan bersembunyi di balik pohon dan mengintip. Sial, yang ini bahkan lebih besar dari naga bertanduk satu yang terluka. Ia pasti bisa menelan tangki dalam satu gigitan. Mendeguk. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Dia masih ketakutan. Jika naga itu terus mengejarnya, dia mungkin akan mati. Saya sangat takut. Berita aneh apa yang diterima Lu Buping? Sebenarnya ada dua naga. Saya hampir mati di sini. Yesuan menatap danau sejenak, lalu merasa lega. Tampaknya naga bertanduk satu itu pergi mencari naga yang terluka, dan Lu Buping mungkin juga sudah mati. Bagaimanapun, naga ini datang dari gua lain. Beruntung kali ini dia nyaris mati karena ada 4 garis keturunan dalam tubuhnya, kalau tidak dia mungkin benar-benar mati di sini. Ning Chuan meninggal, Lu Buping ditelan naga, dan sekarang hanya Yesuan dan Guan Yulan yang tersisa. Ketika mereka meninggalkan sekte itu, pasti ada banyak saksi. Jika Lu Buping dan yang lainnya hilang, sekte Liu Yun akan mencurigainya. Tapi tidak seburuk itu kalau ada saksi. Hei, Guan Yulan, kamu baik-baik saja. Yesuan menghela napas lega, lalu berjongkok dan bertanya, tetapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuh Guan Yulan menjadi merah dan panas, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah dilanda, kondisi penuh nafsu dan tidak senonoh. Ya Tuhan, benda ini pasti telah terkontaminasi olehku ketika aku bertarung dengan Lu Buping tadi. Aku memiliki garis keturunan 100 bunga, jadi benda ini tidak berguna bagiku. Yesuan buru-buru mencari di sistem devouring untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat menghilangkan benda, cabul dan tidak dapat digerakkan ini. Tetapi pada saat ini, Guan Yulan yang terluka parah tiba-tiba mengerang, lalu seluruh tubuhnya bergerak ke arah Yesuan, dan kedua bibir merahnya yang basah langsung menempel di mulut Yesuan. Apa? Yesuan masih berpikir ketika dia tiba-tiba diserang dan tertegun. Oh sial, gadis ini menyentuhku secara acak. Yesuan merasakan ada yang tidak beres di selangkangannya, dan jantungnya langsung bergetar. Pada saat ini, dia juga ragu-ragu dalam hatinya, karena ada dua jalan di depannya. Pertama, ikuti arus dan singkirkan Guan Yulan, akhiri keperawanannya selama bertahun-tahun. Setelah itu, dia bisa menggunakan alasan bahwa dirinya juga terkena kutukan, nafsu dan cabul. Kedua, bertahan dan menyembuhkan Guan Yulan. Sial, aku sangat marah. Yesuan berpikir cepat dalam benaknya, lalu mengambil keputusan. Lagi pula, dia adalah orang yang jujur, jadi bagaimana mungkin dia mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. Garis keturunan 100 bunga tidak akan memengaruhiku, jadi mungkin darahku juga akan berpengaruh. Memikirkan hal ini, Yesuan memotong pergelangan tangannya dan mendorong Guan Yulan yang kehilangan kendali. Namun saat dia mendorongnya, Guan Yulan menerkamnya lagi. Brengsek. Yesuan mengumpat dalam hatinya, lalu menempelkan pergelangan tangannya langsung ke mulutnya dan menghisap dengan keras. Benar saja, Guan Yulan menerkamnya lagi. Kali ini, Yesuan langsung mentransfer darahnya ke mulut Guan Yulan melalui mulutnya, dan kemudian ditelan oleh Guan Yulan. Yesuan memiliki darah 100 bunga di tubuhnya, yang membuatnya kebal terhadap semua racun. Setelah darahnya ditelan Guan Yulan, efeknya langsung terasa. Yesuan jelas merasakan bahwa suhu tubuh Guan Yulan turun dan mulai pulih. Pergilah ke neraka. Melihat ini, Yesuan mendorong Guan Yulan. Yang terakhir menabrak pohon di belakangnya dan perlahan mulai sadar kembali. Namun, yang tidak diduga Yesuan adalah hal pertama yang dilakukan Guan Yulan setelah efek obat di tubuhnya hilang adalah mengulurkan tangan dan menebas ke arah kepala Yesuan. Pergilah ke neraka, dasar orang cabul. Sial, wanita memang paling kejam.
Aku menyelamatkan banyak orang, tapi kau ingin membunuhku begitu kau bangun. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan mengunci tangan Guan Yulan sambil memarahi. Dasar wanita jahat, apa kau akan memperlakukan penyelamatmu seperti ini? Pergilah ke neraka. Wajah Guan Yulan memerah, dan dia mengangkat kakinya dan menendang lagi, tetapi saat ini dia terluka parah. Sekalipun dia dalam kondisi puncak, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Xuan dalam jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia dengan mudah ditangkap oleh Ye Xuan. Dasar mesum, lepaskan aku. Guan Yulan menggeram. Apa kamu yakin? Atau kamu sudah kehilangan kesadaran setelah terinfeksi, nafsu takkan bisa dihilangkan. Ye Xuan bertanya balik. Dasar mesum, lepaskan aku. Guan Yulan ditekan oleh Ye Xuan, nafasnya agak lamban. Dia sudah terluka parah, dan sekarang lukanya bahkan lebih parah. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kamu tidak ingat apa-apa. Kamu disergap oleh Lu Buping, dan aku membantumu menangkis serangan mematikan itu, lalu menggendongmu keluar. Namun, kamu telah diracuni oleh nafsu dan perilaku tidak senonoh, Lu Buping, dan aku dengan baik hati membantumu untuk mendetoksifikasinya. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, aku akan melakukannya padamu alih-alih membantumu mendetoksifikasi. Guan Yulan juga tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Xuan. Faktanya, dia masih sadar saat itu, setidaknya sebelum dia keluar dari air, tetapi apa yang terjadi setelahnya agak samar-samar. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia dan Ye Xuan sedang berhubungan dekat. Biarkan aku pergi dulu. Guan Yulan berkata lagi, tetapi nadanya jelas tidak sekuat sebelumnya. Baiklah, kalau kau berani menyerangku lagi, aku akan melemparkanmu kembali ke danau air hitam dan membiarkan naga itu menelanmu. Ye Xuan mendengus dingin, lalu perlahan berdiri. Pada jarak sedekat itu, ia mempunyai 100 cara untuk menangkap Guan Yulan, sehingga Guan Yulan sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Melihat Ye Xuan mundur beberapa langkah, Guan Yulan segera bangkit dari tanah dan merapikan pakaiannya yang basah. Meskipun sekarang dia baik-baik saja, Ye Xuan baru saja menekannya di bawahnya, dan pakaian mereka basah, membuatnya bisa merasakan aura maskulin seorang pria dari dekat, jadi wajah kecilnya masih memerah. Mengapa kamu tidak diracuni? Guan Yulan bertanya dengan heran. Ye Xuan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengeringkan pakaiannya, lalu mengangkat pergelangan tangan kirinya dan berkata, aku telah memakan sejenis harta karun alami, jadi aku kebal terhadap semua racun. Kamu mendetoksifikasi dirimu sendiri dengan meminum darahku. Darah. Guan Yulan tertegun lagi, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa memang ada bau amis di mulutnya, bau darah. Sistem Super Devouring. Bab 75, kembali ke Sekte Liyun. Tetapi ketika Guan Yulan mengingat adegan terakhir tadi, dia berharap bisa mencabik-cabik Ye Xuan. Ye Xuan begitu kuat sehingga dia bisa mengendalikannya dengan mudah, namun dia tidak melakukannya, yang jelas-jelas memanfaatkannya. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berkata, hei, kamu tampaknya ingin membunuhku. Kamu terlalu kejam, wanita. Aku menyelamatkanmu, tetapi kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Jika aku tahu, aku akan meninggalkanmu di gua untuk mati bersama Lu Buping. Saat Lu Buping disebutkan, niat membunuh muncul di mata Guan Yulan. Lu Buping adalah cucu seorang tetua Sekte Liyun. Guan Yulan juga memasuki Sekte Liyun di usia muda. Meskipun hubungan mereka tidak terlalu baik, mereka tumbuh bersama. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Buping benar-benar ingin membunuhnya. Namun hal ini dapat dimengerti. Sekalipun mereka bersaudara, kemungkinan besar mereka akan menjadi musuh karena ramuan ajaib yang dimiliki monster itu. Guan Yulan pun menghirup udara dingin, dan saat hendak bicara, darahnya tiba-tiba mengalir deras dan dia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Meskipun Ye Xuan berhasil menghalau tebasan sebelumnya dari Lu Bian, kekuatan Qi-nya juga menyebabkan dia terluka parah. Sayangnya, kamu tidak boleh mati. Jika kamu mati, orang lain akan mengira bahwa aku, Ye Xuan, yang membunuhmu. Ye Xuan tak berdaya menukarkan sebotol embun 100 bunga dan menyerahkannya. Guan Yulan melirik Ye Xuan dengan waspada, lalu dia tiba-tiba teringat kalau barang-barangnya mungkin tertinggal di dalam gua, dan dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya. Jangan khawatir, ini bukan sesuatu seperti pelacur tidak bisa bergerak.
Kalau tidak, dengan luka-lukamu, kamu mungkin tidak akan sampai ke Sekte Liu Yun dan mati di jalan. Ye Xuan menyerahkan embun 100 bunga. Dia juga menghabiskan banyak uang karena sebotol 100 Flower Dew ini bernilai 1 devouring point dan sangat berharga. Namun, dia sekarang adalah orang kaya dengan 500 titik pelahap di tubuhnya. Jumlahnya hanya sedikit, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Guan Yulan tidak menolak. Meskipun dalam hatinya dia sedikit tidak menyukai Ye Xuan, karakternya masih dapat diterima. Setelah membuka botol 100 Flower Dew, dia langsung disambut oleh wangi yang menyegarkan. Dia membuka bibir cerinya dan meminum seluruh botol 100 Flower Dew dalam sekali teguk. Seketika embun 100 bunga berubah menjadi nafas hangat yang menyehatkan dan memperbaiki organ-organ dalamnya. Guan Yulan terkejut karena efek dari embun 100 bunga berada di luar imajinasinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rasa sakit di sekujur tubuhnya hilang dan luka-lukanya sebagian besar telah sembuh. Setelah minum ini, Anda mungkin akan sembuh dalam waktu setengah hari. Kata Ye Xuan. Apa ini? Guan Yulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ye Xuan menjawab, embun 100 bunga, ini adalah hal baik yang tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Dia telah mengunjungi seluruh aula alkimia sebelumnya, dan obat penyembuh di sana hanya bernilai beberapa ratus ribu tael perak paling banyak, dan efeknya jauh lebih kecil daripada embun 100 bunga. Di mana kamu mendapatkannya? Guan Yulan bertanya lagi. Meskipun dia pernah diracuni sebelumnya, setelah dia bangun, dia menemukan bahwa Ye Xuan tidak memiliki apapun di tubuhnya. Namun, dia tiba-tiba dapat mengeluarkan sebotol obat penyembuhan yang sangat berharga. Bagaimana dia melakukannya? Apakah kamu menyebalkan? Kalau kamu bertanya lagi, katakan saja dan kembalikan padaku. Ye Xuan memutar matanya dan bereaksi. Guan Yulan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berdiri diam. Sekarang kau berutang beberapa nyawa padaku. Sekali di dalam gua, sekali untuk membantumu keluar, sekali untuk membantumu mendetoksifikasi dan menyembuhkan lukamu, dan sekali lagi. Ingatlah untuk membayarnya kembali di masa depan. Ye Xuan berkata dengan santai. Putri angkat pemimpin Sekte Liu Yun juga memiliki status yang luar biasa. Jika pemimpin Sekte Liu Yun kembali di masa depan, dia mungkin bisa memberinya hadiah besar, itu akan sangat hebat. Guan Yulan tidak membantah. Faktanya, dia cukup resistan terhadap Ye Xuan. Pertama, Ye Xuan memberinya kesan pertama yang sangat buruk, dan kedua, Ye Xuan baru saja memanfaatkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali langsung ke Sekte Liu Yun? Ye Xuan tiba-tiba bertanya lagi. Apakah kamu masih ingin turun? Guan Yulan tertegun. Tentu saja tidak. Ada naga yang lebih kuat di bawah sana. Apakah aku akan turun untuk mencari kematian? Ye Xuan memutar matanya dan berkata, Lu Buping dan Ning Chuan sudah meninggal sekarang. Ning Chuan baik-baik saja, tetapi Lu Buping adalah cucu dari tetua Lu. Jika dia tahu bahwa Lu Buping sudah meninggal, dia pasti akan sangat marah. Saat itu, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Guan Yulan bertanya. Ye Xuan segera menjawab, tentu saja kita harus menyembunyikan kebenarannya. Setelah kita kembali, kita akan mengatakan bahwa kita telah menghancurkan benteng air hitam dan berpisah dengan Lu Buping. Guan Yulan memikirkannya dengan cermat dan menemukan bahwa metode ini dapat dilakukan. Lagi pula, dia hanya diundang oleh Lu Buping. Terlebih lagi, Lu Buping dan Ning Chuan pasti akan ditelan oleh naga itu, dan bahkan tubuh mereka tidak akan ditemukan, jadi tidak akan ada bukti. Ye Xuan dan Guan Yulan mencapai konsensus. Mereka segera meninggalkan Gunung Heishui dan kemudian mencari penginapan untuk menginap. Keesokan harinya, luka-luka Guan Yulan sudah sembuh total. Hebatnya, dia mengubah bencana menjadi berkah. Dengan bantuan cederanya ini, dia berhasil melepaskan diri dari belenggu dan berhasil mencapai tingkat ke-8 seni bela diri. Sebelum mereka kembali ke Sekte Liu Yun, mereka juga memenggal kepala Cao Hu, pemimpin benteng air hitam. Kepala Cao Hu adalah barang misi dan mereka harus menyerahkannya kepada Sekte Liu Yun saat mereka kembali untuk menyelesaikan misi. Beberapa hari kemudian, mereka juga kembali ke Sekte Liu Yun. Namun, yang mengejutkan para murid itu adalah bahwa Ye Xuan pergi bersama 4 orang, jadi mengapa hanya Ye Xuan dan Guan Yulan yang kembali bersama?
Ada yang mencurigakan. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan. Namun Yesuan mengabaikan ekspresi terkejut orang banyak dan langsung pergi ke aula pelatihan bersama Guan Yulan untuk menyelesaikan misi di Desa Air Hitam. Hei, bukankah kalian berempat melakukan misi ini bersama-sama? Kenapa hanya kalian berdua? Diakon aula pelatihan bertanya dengan heran. Kakak senior Lu dan kakak senior Ning pergi ke Gunung 18 Lianyun untuk berlatih. Kami tidak ikut, jadi kami kembali dulu. Yesuan menjawab dengan santai. Dia tidak akan pernah mengatakan bahwa Lu Buping dan Ning Chuan telah meninggal di perut Gunung Air Hitam. Baiklah, tetapi kamu adalah orang yang menerima misi kelas 7 ini, jadi hadiah untuk misi ini akan diberikan kepadamu terlebih dahulu. Diakon aula pelatihan mengangguk, membandingkan kepala Cao Hu dengan potret, lalu mengeluarkan 6 token dengan masing-masing 100 poin. Yesuan menyimpan token 6 poin dan kemudian kembali ke hutan bambu bersama Guan Yulan. Ambil saja. Sekarang hanya kita berdua, jadi kita bagi dua. Jangan sampai ketahuan kalau ada yang bertanya nanti. Setelah kembali ke hutan bambu, Yesuan melemparkan 3 token dan memberikan pengingat pada saat yang sama. Namun, setelah Guan Yulan menerimanya, dia melemparkan token itu kembali. Apa yang kau lakukan? Kau pikir kau tidak bisa membalas ketiga kebaikan itu dengan menggunakan 300 poin ini? Ambil saja, ambil saja. Yesuan melemparkan kembali token itu dan langsung kembali ke halamannya. Guan Yulan mengambil 3 token itu, menatap punggung Yesuan dalam-dalam, lalu kembali ke rumah kayunya.